Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Tony Wibowo, SAK QGA. Saat ini saya menjabat sebagai verifikator keuangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya saya menjabat sebagai auditor internal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai verifikator keuangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat adalah melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban keuangan yang meliputi pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti administrasi pertanggungjawaban keuangan, memeriksa ketersediaan anggaran, memeriksa bentuk formal secara umum, serta melakukan penyesuaian terhadap standar biaya dan berlaku. Hasil verifikasi tersebut akan digunakan sebagai dasar pembayaran baik melalui langsung maupun secara uang persediaan. Pembuatan portofolio ini digunakan dalam rangka untuk memenuhi salah satu mata uji, yaitu uji kompetensi perpindahan jabatan auditor. Pada kesempatan ini, saya akan memperagakan cara menjelaskan kepada pimpinan mengenai hasil pengolahan data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis pengawasan tahunan. Sebagaimana standar audit yang berlaku, pimpinan APIP harus menyusun perencanaan pengawasan berbasis risiko untuk menetapkan prioritas kegiatan pengawasan sesuai dengan tujuan organisasi. Mari ikuti saya untuk melaporkan hasil pengolahan datanya. Assalamualaikum. Izin Pak. Siap, Pak Tony. Mangga Pak Tony. Ada yang bisa saya bantu Pak Tony? Ini Pak, izin melaporkan hasil pengolahan data yang kemarin diminta untuk rencana pengawasan tahunan Pak. Oh ya, mangga sok Pak Tony, mangga. Ya, Pak. Mau dipaparkan atau gimana Pak Tony? Iya Pak, lebih baiknya dipaparkan saja Pak. Mangga sok. Ya, siap Pak Tony, mangga. Izin Pak. Izin Pak, saya melaporkan hasil pengawasan tahunan yang akan kita laksanakan di 2026 Pak. Ini sedikit saya memaparkan, mengulang kembali Pak hasil rapat tindak lanjut yang kemarin Pak. Oke, jadi di tahun 2026 ini kita rencananya mendapat alokasi anggaran sebesar 234 miliar. Dengan jumlah SDM kita sekitar 122 orang, di mana 93 tuh PNS dan 3 pegawai non ASN. Ini rinciannya Pak. Ada 1 orang yang utama, untuk yang madianya ada 11 orang, untuk yang muda 24 orang, yang pertama 21 orang, dan yang terampil 4 orang Pak. Lanjutnya Pak ya, untuk yang kemarin yang mandatori itu di tahun 2026 kita ada kegiatan review laporan keuangan, review anggaran, audit operasional, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu. Nah ini kita ada pendampingan untuk probity Pak di tahun 2026. Sekaligus kita ada evaluasi sakit yang rutin Pak dilakukan. Oke, lanjut untuk yang ini Pak, tahap perencanaan pengawasan strategis kita urutannya yang kemarin yang disosialisasikan dari BPKP Pak, saya ambil untuk yang poin-poinnya Pak. Jadi kita ambil dari hasil penilaian risiko Pak, pendekatan frekuensi auditnya dan materialitas yang akan kita uji Pak. Selanjutnya ini nanti jadi bahan rekomendasinya, apakah kita dijadwalkan untuk audit setiap tahun apabila dengan risiko tinggi. Kemudian apabila dia resiko sedang, kita bisa rencanakan untuk 2 tahun sekali, atau untuk resiko yang rendah kita bisa rencanakan 3 tahun sekali Pak. Oke, ini tabel rencananya yang kemarin sudah dipaparkan dari BPKP Pak. Baik Pak, ini kita masuk ke hasil pengolahan datanya aja Pak. Izin saya share kembali Pak untuk yang dari ini saya udah mengolah data terkait dengan risiko berdasarkan besaran anggaran Pak. Jadi ada kategorinya,
kita ambil parameternya di angka kategori tinggi itu di atas 500 miliar untuk anggaran. Untuk kategori 100 sampai 500 ini masuk di kategori sedang. Sedangkan di bawah 100 miliar kita masuk di kategori rendah, Pak. Untuk sisa TL-nya kita ambil di parameter tinggi apabila ada sisa tindak lanjut temuan sebelumnya itu di bawah 5 kita kategorikan rendah, untuk di bawah 10 kita kategorikan sedang, dan di atas 10 kita kategorikan tinggi, Pak. Nah, ini untuk yang penilaian resikonya, Pak, kita ambil dari 2 parameter, yaitu frekuensi atau seringnya terjadi risiko tersebut dan tingkat kompleksitas dan materialitasnya kita nilai juga, Pak. Jadi setelah saya hitung per perangkat daerah yang ada di kita kategorikan risikonya. Untuk yang di bawah 5 kita kategorikan rendah, untuk yang di bawah 9 kita kategorikan tinggi, dan di atas 9 kita yang dikategorikan antara 5 ke 9 masuk kategori sedang, sedangkan di atas 9 kita kategorikan tinggi, Pak. Demikian, Pak, yang bisa saya paparkan untuk hasil pengolahan data hasil tindak lanjut rapat kemarin, Pak. Oke, Pak Tony, cukup jelas paparannya, Pak Tony, ya. Cuma saya pengen tanya teh, ini Pak Tony, jadi OPD yang masuk tinggi itu ada berapa ya kategori tinggi, Pak Tony, tahun 2026 teh? Kalau dari segi penilaian risiko, Pak, ada 10 OPD yang masuk dalam kategori tinggi, 23 OPD masuk dalam kategori sedang, dan 13 OPD masuk dalam kategori rendah, Pak. Yang tinggi itu tadi itu berdasarkan dari anggarannya ya? Dari anggaran, dari sisa tindak lanjut, dan hasil penilaian risiko. Oh, oke. Ada 3 parameter. Terus kalau untuk jenis pengawasannya, kira-kira apa, Pak Tony? Yang cocok untuk dari sesuai dengan kategori itu? Kalau sesuai dengan kategori, Pak, kalau yang tinggi yang pasti audit, Pak. Cuman auditnya kita lakukan setiap tahun. Untuk yang kategori sedang juga kita bisa melakukan audit, namun 2 tahun sekali saja, Pak. Nah, untuk yang kategori rendah itu bisa kita lakukan audit 3 tahun. Sisanya untuk yang review dan pendampingan itu bisa kita rencanakan tentatif, Pak, sesuai dengan permasalahan kebijakan yang sedang kita laksanakan, Pak. Yang sedang berjalan sekarang, yang sedang ditindaklanjuti apa? Yang memiliki tingkat resiko tinggi ya? Iya, Pak. Yang mempunyai tingkat resiko tinggi, terutama untuk yang hasil tindak lanjutnya yang belum selesai, Pak. Hasil tindak lanjut temuan audit dari inspektorat maupun dari BPKRI, kita usahakan didorong untuk cepat diselesaikan, Pak. Oh, oke. Siap. Baik, Pak Tony, ini kan kalau lihat dari paparannya sudah cukup, Pak Tony ya? Iya, Pak. Terus kemudian pengolahan data juga sudah cukup. Mungkin tinggal Pak Tony lapor atau mungkin diskusi ya dengan bagian perencanaan, Pak Tony ya? Baik, Pak. Ya kan? Siap. Untuk penyusunan dasar anggaran pengawasan tahun 2026. Siap, Pak. Pak Tony ya? Siap. Nanti saya koordinasikan dengan bagian perencanaan, Pak, untuk hasil pengolahan data kita, Pak, ya. Siap. Mohon. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan klarifikasi informasi kepada entitas pengawasan pada saat pelaksanaan audit kinerja dengan kompleksitas rendah. Pengertian audit kinerja menurut pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, aspek kehematan, efisien, dan efektif. Audit kinerja dilakukan untuk menilai apakah sumber daya yang kita miliki telah dimanfaatkan secara efisien dan efektif, serta telah memenuhi harapan pimpinan. Pada proses ini, saya akan melakukan simulasi pemeriksaan laporan capaian kinerja pada entitas pengawasan. Mari kita ikuti video klarifikasinya. Assalamualaikum. Izin proses. Siap, Pak. Silakan masuk, Pak. Siap.
Izin Pak, perkenalkan saya Tony dari Inspektorat yang sedang melakukan kegiatan audit kinerja Pak di kantor Bapak. Jadi ini Pak, tujuan saya ke sini ingin melakukan klarifikasi Pak, terus konfirmasi terkait dengan informasi yang disajikan di laporan capaian kinerja. Nah, kiranya Bapak bisa memberikan informasi yang lebih akurat di lapangan seperti apa Pak? Oke, baik Pak. Mungkin saya akan menghubungi 2 orang staf saya dulu Pak ya, biar beliau yang menjelaskannya. Siapa panggil dulu? Halo, Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Pak. Oke, Pak Dedi bisa ke ruangan saya nggak? Sambil membawa data laporan capaian kerja Pak. Bisa Pak, bisa. Mangga Pak, siap. Saya juga izin bawa ya Pak. Ya, siap. Oke, terima kasih Pak. Pak, apa yang bisa saya bantu? Kira-kira ada permasalahan apa yang terjadi Pak? Ini Pak, masalah informasi tentang penyusunan kajian strategis lingkungan hidup Pak. Iya. Jadi kan direncanakan kan dilakukan di 27 kabupaten kota. Nah, saya pengen tahu pelaksanaan di lapangan seperti apa Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya Bapak Ibu. Maksud saya ke sini adalah saya ingin melakukan klarifikasi terkait informasi yang tersaji di laporan capaian kinerja yang Bapak Ibu susun ya Pak. Jadi setelah saya cermati dan saya teliti, ada kegiatan penyusunan kajian lingkungan hidup di 27 kabupaten kota ya. Nah, setelah saya dapatkan informasi dan data yang saya terima, itu ada hanya 25 kajian yang sudah tersusun secara utuh dan sempurna ya. Nah, yang sisa 2 kajian lagi untuk Kabupaten Ciamis dan Kuningan ini saya belum melihat ininya kajiannya Pak ya. Nah, terus untuk yang 25 kajian tersebut itu sudah dianggarkan sebesar 27 miliar ya, untuk satu lokasi 1 miliar dan terrealisasi 98%. Nah, kalau dikalkulasikan, dihitung-hitung Mbak ya, saya hitung itu sekitar hanya 92,5% atau dengan toleransi 93%, jadi ada 4,5% yang tidak efisien atau senilai 1,2 miliar kalau dilihat kondisi fisik yang belum selesai. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan pada tahap ini gitu. Silakan Mbak, bisa diinfokan gimana? Ya, baik Pak. Sebelumnya, mohon maaf sebelumnya ya. Terkait dengan permasalahan ini, memang benar jumlah kajian yang telah selesai itu ada 25 kajian. Untuk 2 kajian yang di Kabupaten Kuningan dan Ciamis, kami akui terdapat kendala dalam melaksanakan kajiannya, di mana tenaga ahli yang kami rekrut itu tidak dapat bekerja sesuai dengan harapan dan cenderung wan prestasi, sehingga kajian tersebut itu baru selesai kurang dari 45% Pak, dan belum mencapai substansi kajian utamanya. Iya Pak, kami mengakui adanya kekeliruan dan kelalaian karena faktor sumber daya manusia yang kita masih lemah Pak, kurang dalam memahami penyusunan kajian, sehingga pengawasan terhadap penyusunan oleh tenaga ahli kami menjadi terhambat. Baik Pak, terima kasih. Apabila saya cermati dengan kondisi yang terjadi ya Pak ya, mohon maaf sekali, itu akan menjadi catatan kami ya Pak, walaupun ada terkendala masalah kurangnya SDM, akan tetapi kami akan merekomendasikan segera kepada pimpinan untuk memberikan pelatihan untuk pada staf yang belum mempunyai kompetensi di bidangnya Pak. Akan tetapi untuk catatan kondisi ini akan menjadi catatan temuan kedepannya Pak untuk perbaikan. Baik Pak, terima kasih atas masukannya Pak. Baik Pak, terima kasih juga atas klarifikasinya. Mangga Pak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan cara melakukan klarifikasi data kepada pihak terkait pada pelaksanaan review dengan kompleksitas rendah. Pengertian review menurut standar audit intern pemerintah Indonesia adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Review merupakan bagian dari suatu proses kegiatan pengawasan internal selain kegiatan audit, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya.
Pada tahap ini, saya akan melakukan simulasi kegiatan review dalam bentuk kegiatan review laporan keuangan tahun 2024. Untuk itu, mari kita lakukan klarifikasinya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Agus Koswara ya, selaku pejabat pengelola gudang. Iya benar Pak, saya sama Pak Agus Koswara. Mohon maaf, dengan siapa ini? Saya Tony Pak, dari tim inspektorat yang sedang melakukan review. Oh, sama Pak Tony ya. Oh iya Pak, ini Pak saya mau melakukan klarifikasi sekaligus pengecekan fisik barang ATK Pak di gudang. Siap Pak Tony, siap enggak? Baik Pak, 10 menit lagi saya ke sana ya Pak ya. Iya Pak, siap, saya tunggu di gudang aja Pak ya. Oke Pak, baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak. Makasih Pak. Siap, mana Pak? Silakan duduk Pak. Ya, makasih Pak. Ayo Pak. Pak, perkenalkan saya Tony. Saya Tony dari tim review inspektorat. Mohon maaf mengganggu waktunya nih Bapak Ibu. Maksud saya ke sini, saya mau melakukan klarifikasi Pak terkait dengan hasil stock of name yang dilaporkan di laporan keuangan ya. Tadi saya udah cek berita acara stock of name-nya. Cuman ada data yang harus diklarifikasi fisiknya Pak ya. Iya, siap. Oke, Bapak lagi nggak sibuk kan Pak ya? Nggak. Ini Pak, saya mau mengecek ATK. Di sini tuh ada data dari hasil pencatatan buku persediaan ya Pak ya. Bapak nanti bisa tolong dihitungkan ya, dibantu sama ibunya. Iya. Itu, bangga Pak, dihitung aja itu jenisnya Pak, kertas apa Pak? Iya, ini kertas A4. A4 ya, ada berapa Pak kertas A4? Ada 5 rim. A4 5 rim. Oke baik, kemudian itu tinta printer Ini Pak ya? tintanya, Ada berapa Pak? Untuk warna ada yang biru 2, yang biru 2, yang kuning 1, kuning 1, ya, yang pinknya, yang merahnya 2, yang merahnya 2, yang hitamnya 2. yang hitamnya 2 piece. Oke. Ya, Kemudian untuk yang ini kertas. ini kertas. Oh itu dulu aja deh, pulpennya berapa Pak? Pulpennya ada 3. Pulpennya ada 3 box ya. 3 box. Ini ada Kertasnya? 11. Ini kan satu rimnya 5. Satu dusnya 5 rim. Satu jusnya jadi 11 rim ya Pak ya? Iya, Oke. Oke baik Pak, ini untuk yang pencatatan ini Pak, ada yang hasil pemeriksaan tadi ada yang kurang Pak ya. Untuk yang kertas itu Bapak kan mencatatnya 7 rim Pak ya, tapi fisiknya ada 11 rim. Iya. Saya kan Bapak tuh berita acaranya dibuat per tanggal 31 Desember. Iya. Nah, sedangkan kita melakukan pengecekan di tanggal 3 Februari 2025. Jadi ada selang waktu 1 bulan. Nah, sedangkan dari 1 bulan itu tidak ada mutasi keluar ya Pak ya? Iya, tidak ada. Nah, Bapak, jadi hal ini ada kurang catat untuk yang kertas HPS itu sekitar 4 rim Mbak. 4 rim yang belum tercatat. Iya. Kemudian untuk yang kertas HPS A4 itu dari 5 ya, dari 5. rim. Tapi di Bapak catatannya ada 3 Pak, jadi ada kurang catat 2 rim. Oh, iya. Nanti minta tolong ini perbaiki Pak di pencatatan laporan keuangannya. Siap, di kesalahan pencatatan mungkin. Iya, itu ya, Kang. betul. Siap. Oke. Nah, untuk itu Pak, ini kita sudah melakukan klarifikasi ya. Saya untuk berita acara klarifikasinya mohon bisa ditandatangani ya Pak. Untuk saya di atas, Iya. untuk Bapak dan Ibu silakan. Iya, siap. Iya. Oke, terima kasih sebelumnya Pak. Iya, sama-sama. Baik, saya rasa cukup ya Pak Iya, untuk perbaikan ke depan. Terima kasih atas kerjasamanya Pak ya. Siap. Enggak? Siap. Sama-sama. Ya, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan bagaimana memberikan sosialisasi
atau BIMTEK terkait audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian internal yang terangkum dalam sebuah konsep audit berbasis risiko. Untuk itu, mari kita ikuti video berikut ini. Oke. Izin Pak Sekretaris dan rekan-rekan semua, saya akan mencoba melakukan transfer pengetahuan ya mengenai audit berbasis risiko. Izin Pak, saya berdiri aja Pak ya, biar lebih jelas. Santai aja Bapak Ibu. Audit internal berbasis risiko tuh mungkin bukan hal yang baru ya di lingkungan kita. Cuman kita tidak bisa mendeteksi bahwa itu tuh audit internal berbasis risiko atau yang biasa disebut ABR gitu. Jadi, nah ini definisi ABR itu sendiri ya. Jadi dia menggabungkan antara audit internal dengan seluruh kerangka manajemen risiko yang biasa kita susun. Jadi setiap perangkat daerah itu kita mengelola risiko masing-masing yang dibuat dalam konsep manajemen risiko, kita padukan dengan audit internal yang biasa kita lakukan. Jadi sebuah konsepnya namanya audit berbasis risiko gitu. Oke, saya rasa nggak ada masalah ya Bapak Ibu. Nah ini konsep ABR ya. Bedanya antara profesi dokter dan auditor ya. Mereka tuh sama-sama mendiagnosa, cuman objeknya beda nih. Kalau misalnya dokter, dia mendiagnosanya penyakit, resep, memberikan nasihat, tapi pasiennya jujur. Apa yang dia sakit, rasanya apa gitu. Nah, dokter bisa mendeteksi itu gitu. Nah, sedangkan auditor, itu auditinya ada yang jujur, ada yang enggak gitu. Jadi cuma risikonya aja yang bisa kita gali gitu. Kita diagnosa risikonya, menilai kelolanya, dan memberikan advice perbaikan terhadap pengendalian atau mitigasi risiko itu sendiri ya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini unsur SPIP ya, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, sebagaimana PP 60 2008 yang biasa kita gunakan ya Pak ya, untuk dasar hukum pelaksanaan audit. Nah di komponen ada 5 unsur ini, lingkungan pengendalian, penilaian risiko. Di komponen penilaian risiko kita tekankan untuk audit berbasis risiko, di mana pimpinan itu harus menilai risiko yang di dalamnya terdapat identifikasi risiko, analisis risiko, dan adapun pemetaan risiko ya. Kemudian di poin unsur kelima, pemantauan pengendalian, tindak lanjut rekomendasi audit harus segera diselesaikan sesuai harapan agar risiko itu bisa dikelola dengan baik Pak ya. Oke, lanjut. Nah ini biasa jenis-jenis audit ya Pak ya. Mungkin ini udah familiar untuk lingkungan kita ya. Undang-Undang Nomor 15 tentang keuangan, ini yang biasa dilakukan oleh BPK RI ya. Dasarnya Undang-Undang Nomor 15 tentang pemeriksaan keuangan negara, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sedangkan yang kita sering gunakan adalah PP 60 ya, inspektorat. Dia lebih ke audit kinerja dengan tujuan tertentu. Perbedaannya, kita tidak mengeluarkan opini sebagaimana BPK bisa mengeluarkan opini terhadap laporan keuangan. Oke, lanjut saja ya. Nah, ini masalah konsep yang tadi saya udah jelaskan di awal ya, saya rasa sudah cukup. Nah, ini bedanya audit yang tradisional yang biasa dilakukan dengan audit berbasis kinerja, berbasis risiko, mohon maaf. Jadi kita selipkan risiko sebelum pelaksanaan audit itu ada penilaian risiko dulu atau manajemen risiko. Biasanya kita melakukan kebijakan, langsung audit, langsung pelaporan. Sedangkan di konsep ABR ini kita mengelola dulu risiko, menilai risiko auditi, baru kita lakukan audit sehingga kita sudah mempunyai bekal tentang data-data auditan yang akan kita lakukan audit. Nah ini penjelasan audit tradisional ya yang bisa kita gunakan dari mulai kebijakan. Biasanya kita langsung identifikasi dari kebijakan, langsung lakukan audit gitu ya. Audit proses kepatuhan yang bisa kita gunakan. Nah kita selalu berperan sebagai polisi ya, benar salah gitu kan. Sampling, historisnya gimana gitu. Dan kepelaporan langsung dilaksanakan secara operasional. Nah sedangkan untuk yang konsep ABR ini, kita ada proses penilaian risiko dulu, menentukan tujuan, dipetakan dulu seperti apa, terus kita membagi peran. Nah, baru kita menilai risiko dari si perangkat daerah yang akan kita lakukan pengawasan. Kita lihat bagaimana signifikansi risiko yang bisa kita identifikasi. Setelah itu baru kita lakukan audit, sehingga kita punya bekal untuk melakukan penilaian atau asersi di dalam pelaksanaan proses pengawasannya. Baik Bapak Ibu, nah ini untuk tahapan ABR sendiri sebetulnya sangat simpel ya.
yang tadi sudah dijelaskan di awal, kita melakukan identifikasi resiko dari risk registernya, kemudian dinilai maturitasnya, langsung kita lakukan audit planning. Jadi kita rencanakan kita mau ke OPD mana saja setelah kita punya bekal resiko ini, dan terakhir adalah melaksanakan audit berbasis resiko itu sendiri ya. Baik, nah ini lebih rincinya tahapan pelaksanaan audit berbasis resiko. Jadi hasil audit ini bisa digunakan untuk penilaian kematangan risiko dari proses hasil audit yang biasa dilakukan dari tahun sebelumnya. Kita buat manajemen risk register. Risk register ini sebagai bahan untuk perencanaan audit secara periodik. Nanti buat rencana audit, terus penunjuk aset individu, baik lagi ke atas nanti. Jadi risiko itu bisa dikelola, tidak bisa hilang, tapi kita bisa kelola agar tidak berdampak yang lebih signifikan. Baik. Terima kasih, mungkin itu aja sosialisasi atau transfer pengetahuan yang saya sosialisasikan pada proses tahap ini. Pada kesempatan ini, saya akan memperagakan bagaimana cara memberikan himbauan anti korupsi di lingkungan kerja saya. Adapun mekanisme yang saya lakukan melalui 2 cara. Yang pertama, menginisiasi dan mengusulkan kepada pimpinan APIP untuk membuat surat edaran tentang himbauan anti korupsi kepada seluruh perangkat daerah lingkup Provinsi Jawa Barat, yang menginformasikan untuk tidak memberikan fasilitas dalam bentuk apapun kepada tim pengawasan yang sedang melaksanakan tugasnya, serta sanksi yang diberikan. Selanjutnya, Kepala OPD harus menyusun surat pernyataan tidak memberikan fasilitas kepada tim pengawasan yang sedang melaksanakan tugasnya, dan disampaikan kepada pimpinan APIP melalui Sekretariat Inspektorat. Yang kedua, secara konvensional, yaitu memberikan himbauan secara langsung di sela-sela waktu diskusi pertemuan forum dengan sesama rekan auditor. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut. Oh Pak, izin, saya sekalian ada usul Pak terkait himbauan anti korupsi agar dapat berjalan efektif di lingkungan kerja kita Pak. Usul apa Pak Tony? Jadi kita menyusun surat edaran Pak terkait himbauan anti korupsi kepada seluruh perangkat daerah Pak di lingkungan kerja kita. Kan biasa itu mah, sering kita kan tiap tahun juga. Yang seperti apa lagi nih Pak? Ini sedikit berbeda Pak. Kalau boleh izin saya menjelaskan sedikit Pak. Ada itu nggak? Harus dipaparkan atau gimana? Boleh Pak, saya udah Coba paparkan. Coba. Ya, baik Pak. Jadi ini Pak contoh surat edaran kita Pak yang mungkin saya inisiasi, sekalian saya usul juga Pak, terkait dengan larangan memberikan sesuatu, baik itu uang, barang, fasilitas kepada pegawai inspektorat daerah Provinsi Jawa Barat Pak. Selain himbauan, di sini yang memuat materinya, kita memberikan surat edaran ini ke seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Barat dengan dilengkapi lampiran surat pernyataan Pak. Jadi ini ada surat pernyataan yang disusun oleh Kepala OPD Pak. Jadi di mana ketika ada tim pengawasan atau pegawai kita yang sedang melaksanakan tugas di lingkungan kerja OPD, kita wajib membuat surat ini Pak. Jadi membawa surat edaran ini disampaikan kepada Kepala OPD-nya. Di akhir penugasan, Kepala OPD harus membuat surat pernyataan ini Pak, dan disampaikan ke pimpinan melalui sekretariat Pak. Jadi di sini ada surat pernyataan dari Kepala OPD bahwa tidak ada pemberian fasilitas uang maupun kepentingan pegawai lainnya yang mengatasnamakan inspektorat daerah Pak. Jadi di sini kita cover secara legalitas dari pernyataan Kepala OPD. Nah ini disampaikan Pak. Jadi untuk menjaga integritas juga, sekaligus untuk mencegah anti korupsi Pak di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu bagus Pak Tony, ya, bagus Pak Tony idenya. Segera aja Pak Tony ya, nanti konsolidasi aja, nggak konsolidasi lapor mungkin ke bagian ke sekretariat ya Pak ya, untuk dibikinkan surat edaran. Baik Pak, nanti saya
dikoordinasikan Pak di bagian sekretariat, terutama di tim legalnya ya Pak, untuk menyusun ini. Baik Pak, itu aja Pak usul dari saya Pak. Siap, mangga. Segera aja Pak Tony ya dengan tim sekretariat. Baik Pak, saya segera. Terima kasih Pak sebelumnya Pak. Mangga nuhun Pak sama-sama. Namun di kesempatan kali ini saya menghimbau kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu, izin Pak Pimpinan, untuk selalu menegakkan integritasnya dalam mencanangkan himbauan stop korupsi. Jadi kita sebagai aparat penegak internal pemerintah diharapkan bisa memberikan contoh kepada perangkat daerah yang kita awasi ya. Ada sedikit jargon ya. Jaga selalu integritasmu. Kita berada pada instansi panutan. Kalau bukan kita siapa lagi? Dunia ini sudah kaya dengan orang pintar, namun miskin dengan orang jujur. Sedikit himbauan dari saya tentang sosialisasi anti korupsi. Demikian Bapak Pimpinan, rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.